Saya Rajif Muhammad Azmi. Saya Ibrahim. Saya Fania Rahmawati. Saya Nazul Fitria Salsabila. Yuk ikuti keseruan kita di taman ini. Nah, untuk rute perjalanan menuju taman mini, kita naik LRT dari stasiun LRT Bekasi Barat dengan kereta tujuan Duku Atas. Lalu kita turun di stasiun Cawang untuk transit ke kereta dengan tujuan Harjamukti. Setelah itu kita turun di stasiun Taman Mini dan kita menuju ke shuttle yang akan mengantarkan kita menuju pintu utama Taman Mini. Nah, setelah kalian sampai di pintu utama, kalian bisa berjalan sedikit ke dalam sekitar 50 meter dari pintu utama. Di situ, kalian sudah bisa melihat di sebelah kiri kalian terdapat Museum Indonesia. Nah, museum yang pertama kita kunjungi di Taman Mini ini adalah Museum Indonesia. Yuk ikuti keseruan kita di museum ini. Oke, sekarang kita lagi di Museum Indonesia. Jadi di museum ini di sebelah kanan pintu masuk ada peta citra Indonesia. Dan bisa kita lihat di sini. Di sini ada alat musik tradisional nomor satu dari Indonesia. Di depannya ada jenis-jenis wayang, serta di depan jenis-jenis wayang ada busana adat. Nah, di samping busana adat, terdapat peralatan bertahan hidup tradisional Indonesia. Nah, di sampingnya ada contoh kain untuk baju pengantin dan perhiasan busana adat. Nah, di sini terdapat sejarah peradaban di Indonesia dari mulai era prasejarah sampai era sekarang. Di sini ada barang-barang terkait dengan budaya maritim dan agraris zaman dahulu. Ada juga gambar-gambar rumah adat Indonesia, serta terdapat juga model kapal yang digunakan orang Nusantara untuk menjelajahi lautan. Di depannya ada alat untuk menumbuk padi. Di sini kita masuk ke bagian topeng-topeng nih. Topeng-topeng ini bentuk dan ukurannya beragam, dari yang ukurannya kecil hingga yang ukurannya besar. Bisa dilihat juga nih, tampak wajahnya ada yang terlihat seram dan ada juga yang wajahnya terlihat baik. Nah, setiap topeng-topeng ini tentunya memiliki sejarah dan makna yang berbeda-beda. Topeng-topeng ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara adat, seperti upacara kematian, upacara panen,
dan juga upacara pernikahan. Topeng-topeng ini juga digunakan dalam pertunjukan seni seperti seni tari dan teater. Topeng-topeng ini merupakan bagian penting dari budaya Indonesia. Mereka ini merupakan simbol dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke lantai 2. Di sini kita disuguhkan dengan pajangan-pajangan kain tenun yang menawan. Pokoknya di lantai 2 ini seru banget deh. Kita jadi tahu sejarah masing-masing kain tenun. Karena setiap kain tenun memiliki pola yang artinya bermacam-macam. Proses pembuatannya itu rumit banget. Gak heran kalau kain tenun dianggap sebagai warisan budaya yang berharga. Nah, kita beralih ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat miniatur dari tampak depan istana yang ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bentuknya sangat menyerupai yang asli. Di lantai 3 ini ada juga peta taman mini dalam bentuk hologram. Setelah kita mengunjungi Museum Indonesia, lalu kita berlanjut untuk mengunjungi Museum Batik menggunakan shuttle bus keliling yang sudah tersedia di Taman Mini. Dan ini gratis loh guys. Nah, kita sudah sampai deh di Museum Batik. Oh iya, kalau kalian mau berkunjung ke Museum Batik, kalian bisa langsung datang ke sana dan scan QR yang ada di meja resepsionis, lalu mengisi data persyaratan agar kalian bisa masuk ke Museum Batik. Jadi, sejarah Museum Batik ini berawal ketika diresmikannya pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, bertepatan pada Hari Batik Nasional. Museum Batik Indonesia didirikan karena batik Indonesia sudah dianggap secara internasional melalui lembaga UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik adalah seni menghias kain dengan malam panas menggunakan canting atau cap. Ini kita bisa melihat replika atau kondimen Hindu Buddha, yaitu ventilasi dan suhu bumi yang ada dari zaman Majapahit. Terdapat motif batik di replika tersebut. Di samping itu terdapat arca Hindu, yaitu arca Durga Mahisa Suramardini sebagai patung untuk pemujaan. Harga batik tulis cukup mahal di pasaran karena proses pembuatannya tuh membutuhkan energi dan waktu yang banyak. Orang Jawa dulu membuat batik tidak hanya di satu sisi. Jadi setelah selesai di satu sisi, kain itu akan dibalik lalu dicanting lagi. Fungsinya agar kain itu ketika sudah jadi akan tetap bagus baik tampak depan maupun tampak belakangnya. Nah, contohnya seperti pada batik Megabendung khas Cirebon. Batik Megabendung ini mempunyai khas dari gradasi warna dan motifnya yang seperti awan yang membawa hujan. Prosesnya yaitu kain dikasih lilin malam, lalu kain akan dicelupkan ke pewarna, kemudian kain akan direbus. Batik Megabendung ini memberikan simbol kesuburan dan memberikan unsur keindahan. Nah, di sini ada 3 contoh batik dari berbagai negara. Yang pertama, batik dengan pengaruh Cina. Motif asalnya dari Tiongkok dan unsur yang terdapat pada motif batik tersebut yaitu makhluk mitologis Cina seperti burung phoenix, naga, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ada batik Jawa Hokokai Jepang, yaitu batik dari saudara Asia Timur. Nah, unsur yang terdapat pada motif batik ini yaitu menggabungkan pagi sore, terang bulan, dan tahanan Semarangan. Lalu yang ketiga ada batik dengan pengaruh Belanda. Nah, batik pengaruh Belanda ini tuh biasanya terdapat gambar-gambar dari buku dongeng seperti Putri Salju dan lain-lain. Ini terdapat berbagai macam motif batik, yaitu ragam motif batik Keraton Cirebon,
ragam motif batik Surakarta, lalu yang terakhir ada ragam motif batik Yogyakarta. Nah, di sini terdapat proses pembuatan batik tulis dengan dua warna. Proses pembuatan batik tulis ini dilakukan menggunakan alat bernama canting tulis yang memiliki berbagai jenis ukuran dan bentuk pada bagian cucuknya. Canting tulis digunakan untuk menorehkan lilin malam yang dipanaskan. Di sini terdapat macam-macam canting dari yang ukuran cucuknya kecil, sedang, hingga besar. Nah, cucuknya juga bisa lebih dari satu seperti 2 atau 3 loh. Jadi, karena batik tulis memakan waktu yang lama, akhirnya berkembanglah cara membatik dengan menggunakan tembaga yang terdapat ukiran di bawahnya, yang disebut dengan batik cap. Walaupun terlihat mudah, tetapi cara membatik dengan menggunakan alat tersebut sangatlah butuh ketelitian. Nah guys, di sini juga terdapat macam-macam lilin malam seperti parafin, lilin lebah, minyak kelapa, gondorukem, microwax, damar mata kucing, malam klowong, malam tembokan, dan yang terakhir ada malam lorodan. Nah, jadi di sini adalah macam-macam pewarna alami yang digunakan dalam pewarnaan kain batik. Ada gambir, kayu mahoni, pinang, kulit manggis, kayu tinggi, akar mengkudu, kayu secang, kayu teguran, jolawe, kunyit, kesumba. Nah, yang terakhir ada taruma atau indigo vera. Ini adalah pewarna alami berwarna biru yang dulunya sangat diminati oleh para penjajah di Nusantara karena warna tersebut sangat istimewa dan biasanya digunakan untuk kain atau barang-barang di kerajaan. Lalu ini ada cara penggunaan batik secara tradisional. Yang pertama bisa digunakan sebagai kain panjang, yang kedua sebagai sarung, yang ketiga sebagai dodot, yang keempat sebagai kemben, yang kelima sebagai ikat atau blangkon, yang terakhir sebagai selendang. Nah, seiring berkembangnya zaman, membatik tidak hanya dilakukan menggunakan kain mori, tetapi bisa dilakukan di kain lain seperti di kain tenun dan kain sutra. Dan juga kain batik tidak hanya bisa dipakai sebagai pakaian, tetapi bisa digunakan sebagai pajangan seperti batik erupsi Merapi. Nah, di sini terdapat motif batik lainnya seperti motif batik rembulan dan masih banyak motif batik lainnya. Di sini terdapat patung yang sedang memakai busana kempuhan Keraton Surakarta yang bermotif parang rusak yang memiliki arti belati yang binasa. Lalu, motif ini menggambarkan upaya melawan amarah manusia untuk menemukan kelapangan hati. Dan dodot juga digunakan oleh para raja pada upacara kenaikan tahta, hari kelahiran, pernikahan, dan lainnya. Nah, di sini juga kalian bisa main tebak-tebakan tentang museum ini loh. Jadi saya mau nanya, kan sekarang itu udah masa pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, di pemerintahannya Pak Prabowo ini kan Kemendikbud yang tadinya Kemendikbudristek dipisah jadi 3. Nah, sekarang berarti museum batik tuh atau museum-museum lain juga ada di bawah naungan siapa? Kalau untuk museum-museum yang sebelumnya di bawahnya Kemendikbudristek, itu sekarang masuknya di bawahnya Kementerian Kebudayaan. Ya. Nah, apa aja sih koleksi batik yang paling beristimewa atau memiliki nilai sejarah tinggi di sini? Oh, itu subjektif banget ya. Karena kalau menurut saya sih setiap batik itu istimewa. Ya. Mungkin itu. Nah, bagaimana sih Kak proses perawatan batik di museum agar tetap terjaga keasliannya? Nah, untuk perawatannya sendiri, kita nggak akan kita pajang terus-menerus dalam waktu yang lama. Berapa bulan sekali akan kita rotasi. Kita ganti sama yang kita simpan di storage. Kemudian yang ini dikonservasi. Dikonservasi itu maksudnya dirawat.
Jadi kita cuci, kita steam, kemudian kita bersihkan ya, tergantung apakah dia tergolong koleksi yang rapuh atau gimana, kan harus ada perlakuan-perlakuan khususnya. Kemudian kalau untuk selama kita pajang itu juga kita gunakan materi-materi preservasi yang sifatnya tradisional juga. Misalnya akar wangi sama cengkeh. Ini kalau kalian lihat di yang tempat yang kayak tempat main dakon itu, congklak itu sebenarnya isinya cengkeh sama akar wangi, itu berguna untuk menangkal serangga dalam penyimpanan kain seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nah, kebetulan di Museum Batik ini sedang ada pameran warna nila loh. Tetapi pameran ini hanya berlangsung sampai akhir November. Nah, lanjut. Sekarang kita mau menuju ruangan membatik. Tapi sebelum itu, jika kalian ingin membatik, harus reservasi ke pihak museum batiknya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruangan membatiknya. Sebelum membatik, kita bisa memilih sketsa motif yang sudah disediakan. Ada yang mudah hingga paling sulit. Setelah memilih motif batiknya, kita bisa membuat sketsa motifnya terlebih dahulu. Setelah selesai mensketsa, kainnya dipakaikan pembidang untuk mempermudah kita dalam proses membatik. Di sini, kakak pemandunya sedang menjelaskan cara memegang canting dan juga cara menggunakan canting di atas kain. Oh iya, membatik di sini gratis loh guys. Lalu, setelah selesai membatik, kakak pemandunya melepaskan alat pembidang dari kain batik dan memberitahu kita tahap yang harus kita lanjutkan. Pastikan nanti kainnya jangan direbus dulu ya, karena kan kalau direbus nanti lilinnya hilang. Nah, jadi caranya adalah kainnya diwarnai terlebih dahulu. Terserah mau pakai warna apa. Kalau yang paling mudah sih pakai sintetis ya, katakanlah pakai merek Mantek gitu. Setelah diwarnai, pastikan sudah agak dikeringkan dulu. Setelah kering baru boleh direbus. Jadi memang teknik membatik itu kan teknik mewarnai tapi terbalik gitu. Jadi kan beda kalau melukis warnanya tinggal ditambahkan ya, tapi kalau membatik itu terbalik. Jadi bagian yang bentuk lilin ketika diwarnai itu nanti bagiannya putih gitu. Ya, nanti ketika kain diwarnain, seluruh kain akan berwarna kecuali bagian yang sudah ada lilin malamnya. Cuma baik lagi jangan direbus dulu, nanti jadi kain putih lagi. Sama-sama. Nah, kalian udah melihat kan keseruan kita di taman ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa video like ya guys. Seka